Shalom jemaat Tuhan, kita bersukacita bersama-sama sekali lagi berkumpul untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada hari ini dan mendengarkan firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, pada hari ini kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas minggu yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini, atas kesehatan, tuntunan, pemeliharaan Tuhan, atas keluarga kami, kesehatan kami, atas pekerjaan kami, atas studi kami Bapa. Kami mengucap syukur Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Pada hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, kami rindu untuk menaikkan pujian, kami rindu untuk menari bagi-Mu Tuhan, menyembah-Mu Bapa. Engkau yang beracara Tuhan dimanapun kami berada, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, dengan keluarga kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk memulai ibadah pada hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita mau bersukacita bersama-sama pada hari ini. Amin. Amin. Kita percaya Dia adalah Allah yang besar. Mari sorakan haleluya. Engkau Tuhan penulis jalan hidup kami Bapa. Engkau yang termulia. Mari sama-sama kita katakan. Kau Tuhan penulis jalan hidupku. Kau tahu seluruh masa depanku. Tak takut berjalan bersamaku. Tak takut kemenanganku. Ku percaya Kau berkuasa. Kau sanggup mengalahkan semua. Oh, kemenanganku. Oh, ada dalam-Mu. Oh, takkan ku ragu. Kau bersamaku. Kemenanganku. Sekali lagi mari kita katakan, ku tak takut. Tak takut, Kau berjalan bersamaku. Tak takut, kemenanganku. Ku percaya Kau berkuasa. Kau sanggup mengalahkan semua. Oh, kemenanganku. Oh, ada dalam-Mu Tuhan. Takkan ku ragu sebab Kau bersamaku. Kaulah kemenangan kami Tuhan. Kemenanganku. Jemaat Tuhan, sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Ku percaya Kau berkuasa. Kau sanggup mengalahkan semua. Oh, kemenanganku. Oh, Kau ada dalam kami Tuhan. ada dalam-Mu. Oh, takkan ku ragu sebab Kau bersamaku. Kaulah kemenanganku. Oh, kemenanganku. Oh, ada dalam-Mu. Takkan ku ragu. Kau bersamaku. Kemenanganku. Sebab Kau bersamaku. Kemenanganku. Di dalam-Mu Tuhan. Kemenanganku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya.
satu-satunya kekuatan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Engkau Allah yang meneguhkan hati kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang memberikan mujizat bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatan dalam hidup kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hati kami Tuhan, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama katakan kekuatan di hidup. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam-Mu, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku. Sebab tiada yang mustahil bagi Engkau Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab kami percaya, bukan karena melihat ya Tuhan, melainkan karena firman-Mu yang Kau genapi dalam hidup kami Tuhan Yesus, yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita datang menyembah Tuhan pada hari ini. Menaikkan syukur kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita menyatakan dalam iman bahwa Engkau Allah yang menggenapi setiap janji-Mu, setiap firman-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sebab tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan untuk Engkau kerjakan dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, Engkau kuatkan iman kami kepadamu ya Tuhan.
kami percaya Tuhan, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya
Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang pada saat ini. Kami rindu diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, pakai hamba-Mu ini, urapi, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema firman Tuhan kita saat ini yaitu hidup dengan perspektif kekekalan. Hidup dengan perspektif kekekalan. Kita ambil nas pembacaan firman Tuhannya dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa itu hidup dalam perspektif kekekalan? Hidup dengan perspektif kekekalan adalah bagaimana kita memandang kehidupan dari sudut pandang kekekalan. Jadi bagaimana kita memandang kehidupan dari sudut pandang kekekalan. Nah, berbicara tentang hidup dengan perspektif kekekalan, maka ada 3 hal yang kita akan pelajari sesuai dengan nas Alkitab yang tadi kita baca. Yang pertama yaitu memperbaharui manusia batinia. Jadi memperbaharui manusia batinia kita. Bicara tentang manusia batinia ini berbicara tentang yang di dalam. Artinya manusia rohani kita yang harus kita perbaharui dari hari ke sehari. Bicara tentang batinia, berbicara tentang kualitas spiritual. Jadi kualitas rohani seseorang yang terus harus dibangun dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Perlu kita ingat, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa manusia jasmani kita ini, manusia yang kelihatan sekarang ini, itu sifatnya sementara. Dan manusia jasmani nia kita ini semakin hari semakin merosot, kata Alkitab. Kenapa? Karena usia kita akan mempengaruhi keadaan manusia jasmania kita. Dengan bertambahnya usia, kita semakin tua. Dan ingat, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa kita akan jadi orang yang top. Apa itu top? Tua, ompong, dan peot. Ini satu kenyataan fakta. Sehebat-hebatnya kita menjaga manusia jasmani kita, tetapi kita terus akan menuju kepada usia yang semakin lama semakin lanjut. Nah, untuk itu Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa biarlah meskipun manusia jasmani kita merosot, tetapi Alkitab mengajarkan supaya manusia rohani kita, manusia batinia kita terus diperbaharui dari hari ke hari. Di sini kita melihat bahwa kita harus membangun manusia rohani kita. Untuk apa? Untuk kita mempersiapkan yang sifatnya kekal, Bapak Ibu. Kalau kita membangun manusia rohani kita, berarti kita mempersiapkan sesuatu untuk masuk ke dalam kekekalan yang sifatnya tidak fana, sifatnya kekal. Untuk itu pentingnya kita membangun manusia rohani kita, manusia batinia kita dari hari ke hari. Bapak Ibu Tuhan, kita perlu membangun sekali lagi manusia rohani kita. Setiap hari kita mesti bangun. Bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita setiap hari?
berbicara tentang manusia rohani, maka kita harus berbicara tentang hal-hal yang sifatnya rohani yang perlu terus kita bangun. Dengan cara kita membaca firman Tuhan setiap hari, kita mendisiplinkan diri kita untuk kita mau membaca firman Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena kita sedang membangun manusia rohani kita. Dan kita tahu firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang dapat menuntun manusia rohani kita, sehingga kita bisa bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak hanya baca firman Tuhan, kita pun perlu mempunyai waktu untuk berdoa. Dalam rangka apa? Kita sedang membangun manusia rohani kita dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bicara tentang hal doa, maka saya menemukan ada 3 hal. Yang pertama, ada orang Kristen yang ternyata nggak bisa berdoa. Sungguh menyedihkan. Ada orang Kristen yang sampai hari ini masih nggak bisa berdoa. Bagaimana dia bisa membangun manusia rohaninya kalau dia tidak bisa berdoa? Yang kedua, bisa berdoa, tapi hanya sebatas bisa berdoa. Suatu kali saya mengikuti ibadah pemakaman. Ada seorang hamba Tuhan, dia berdoa dengan seperti membaca sebuah puisi. Dia berkata, Tuhan yang ada di surga, siang ini saya ada di tempat pemakaman, disaksikan oleh pohon-pohon yang ada di sebelah kiri dan kanan. Kemudian kami juga merasakan teriknya panas matahari dan sebagainya. Wah, dia berdoa dengan begitu luar biasa, dikemas dengan bahasa-bahasa yang puitis. Tidak salah Bapak Ibu, ada orang yang bisa berdoa seperti itu. Tetapi kita tidak hanya sekedar hanya bisa berdoa. Yang ketiga, kita harus memiliki kehidupan doa. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita sedang membangun manusia rohani kita dengan Tuhan. Kita ingin hidup kita semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui kehidupan doa yang kita jalani setiap hari dengan Tuhan. Di sini kita lihat betapa pentingnya semasa kita hidup di dunia ini, kita membangun manusia batinnya kita, membangun manusia rohani kita. Supaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, supaya kita sedang mempersiapkan masuk ke dalam kekekalan. Karena tujuan akhir kita adalah kita masuk ke dalam kekekalan. Nah, Bapak Ibu Tuhan, mari kita terus membangun manusia batinnya kita, manusia rohani kita. Kita harus tetap rajin beribadah. Dalam rangka apa Bapak Ibu? Dalam rangka kita sedang membangun manusia rohani kita. Pentingnya kita tetap ibadah kepada Tuhan. Karena apa? Di tengah-tengah ibadah kita bisa menikmati firman Tuhan, bisa menikmati hadirat Tuhan yang membangun manusia rohani kita. Jadi betapa pentingnya kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, mungkin saat ini kita belum bisa beribadah secara onsite atau tatap muka. Mungkin kita ibadah secara online, tetapi di tengah-tengah ibadah pun meskipun melalui online, kita tetap harus sedang mempersiapkan manusia rohani kita. Untuk itu betapa pentingnya ibadah yang kita harus lakukan dengan Tuhan. Itu hal yang pertama yang kita bisa lakukan dalam rangka kita membangun manusia rohani kita untuk masuk ke dalam kekekalan. Yang kedua Bapak Ibu, berbicara tentang hidup di dalam perspektif kekekalan, yaitu yang kedua, melihat kepada kemuliaan kekal daripada penderitaan. Melihat kepada kemuliaan kekal daripada penderitaan. Kalau kita membaca ayat tadi, kita diingatkan bahwa memang sebagai manusia yang hidup di dunia ini, seringkali kita banyak mengalami penderitaan. Banyak hal-hal yang terjadi yang membuat hidup kita ini menjadi menderita. Contoh, hari-hari ini
banyak orang menderita karena akibat COVID-19. Banyak orang kena dampak dari COVID-19, harus menderita, dikeluarkan dari pekerjaan, usaha mengalami kebangkrutan, dan sebagainya, dan sebagainya. Belum lagi ada orang yang menderita karena kehilangan orang yang dia cintai, yang dia kasihi, karena akibat dampak dari COVID-19 ini. Banyak orang mengalami penderitaan hari-hari ini. Tapi ingat Bapak Ibu Tuhan, biar kita melihat pada kemuliaan kekal, bukan kepada penderitaan yang kita alami. Kita percaya di balik penderitaan yang kita alami ada kemuliaan kekal yang kita akan terima dari Tuhan. Ada kemuliaan Allah di balik segala penderitaan yang kita alami. Apa buktinya Bapak Ibu? Saya akan bacakan kembali satu ayat firman Tuhan yang terkenal dalam Roma 8 ayat 18 berkata demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab aku yakin, Paulus berkata kepada jemaat di kota Roma, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bayangkan Bapak Ibu, penderitaan yang kita alami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang kita akan terima dari siapa? Dari Tuhan kita Yesus Kristus di kekekalan nanti. Jadi dengan demikian kita jangan takut untuk menderita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita jangan takut untuk menderita. Kita percaya di balik penderitaan yang kita alami sekali ada kemuliaan kekal yang kita akan terima dari Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang banyak menderita. Hari ini firman Tuhan mau memberikan pengharapan bahwa jangan takut. Kalau kita harus mengalami penderitaan dalam hidup kita ini, dalam dunia ini, ya meskipun secara manusia memang tidak enak, kadang-kadang menyakitkan, banyak hal yang kita rasakan begitu berat. Tetapi Alkitab tadi berkata bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu Tuhan, mari kita jangan kalah dengan penderitaan yang kita alami. Jangan takut dengan penderitaan yang kita alami. Kita percaya di tengah-tengah penderitaan yang kita alami pun Tuhan tetap ada menyertai hidup kita. Amin. Bapak Ibu Tuhan, satu kali saya mendapatkan satu artikel yang mengatakan begini Bapak Ibu. Di mana Tuhan ketika saya sedang menderita? Di mana Tuhan ketika saya sedang menderita? Bapak Ibu Tuhan, di tengah-tengah penderitaan apapun yang kita alami, Tuhan tetap ada menyertai hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu Tuhan, kita percaya bahwa di balik semua penderitaan yang kita alami, yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita, ada kemuliaan kekal yang kita akan terima, yang datangnya dari Tuhan buat hidup kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, dalam rangka kita hidup dengan perspektif kekekalan, yang ketiga, kita memperhatikan yang tidak kelihatan, yang sifatnya kekal. Kita harus memperhatikan yang tidak kelihatan, yang sifatnya itu kekal, Bapak Ibu. Sebab yang kelihatan itu sifatnya sementara. Bapak Ibu, apa yang kita lihat hari-hari ini, apa yang kita lihat di dunia ini, semuanya sifatnya sementara. Nggak ada yang kekal. Ya, itu sifatnya fana. Dan bahkan bisa hilang dalam sekejap. Coba kita lihat hari-hari ini. Akibat dari dampak COVID-19 ini, begitu banyak orang ya dalam sekejap mengalami kehilangan. Dalam sekejap. Dan kita gak pernah menyangka tahun 2020 ini akan datang yang namanya COVID-19. Yang membuat orang banyak mengalami kehilangan.
Dan itu terjadi dengan begitu cepat. Hilang karena dampak dari pandemi ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita hari ini ingatkan kembali, kita harus memperhatikan yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena yang kelihatan ini sementara, yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal, abadi. Jadi berbicara tentang yang tidak kelihatan, itu berbicara apa? Tentang Tuhan yang dapat kita andalkan dalam hidup ini. Ada kekuatan Tuhan, ada kekuatan Allah yang dapat kita andalkan di balik hal yang tidak kelihatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita percaya apapun yang kita alami, kita percaya di balik yang tidak kita bisa lihat ada satu tangan. Tangan yang hidup, tangan yang berkuasa, tangan yang ajaib yang dapat menolong dan menguatkan hidup kita sebagai orang yang percaya. Tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu, yang sifatnya kekal itu, yang dapat menopang hidup kita sehingga kita bisa ada sampai hari ini. Bapak Ibu Tuhan, coba kalau kita melihat yang sifatnya yang kelihatan itu sementara, dan kadang-kala apa? Kita terpengaruh dengan apa yang kita lihat, Bapak Ibu. Padahal kita lupa, kita sebagai orang percaya harus melihat kepada perkara yang tidak terlihat, yang sifatnya kekal. Yang tadi saya katakan ada tangan Tuhan yang ajaib di balik di mana kita tidak bisa melihat itu. Coba kita lihat contoh di Alkitab, Bapak Ibu. Saya bacakan dalam kitab Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kenapa Kaleb bisa berkata demikian? Karena Kaleb memandang kepada hal yang tidak kelihatan. Yaitu dia percaya ada tangan Tuhan yang ajaib, ada tangan Tuhan yang kuat yang akan menolong bangsa Israel untuk masuk merebut tanah Kanaan. Beda dengan yang 10. Yang 10 pemerintah itu mereka memandang dari sisi hal yang kelihatan, Bapak Ibu. Yang kelihatan. Bahkan mereka membawa berita buruk, berita menakutkan. Mereka bilang, jangan kita merebut tanah Kanaan. Di sana orangnya besar-besar, menakutkan, dan sebagainya. Membuat apa? Membuat orang jadi tambah takut. Tetapi beda dengan Kaleb dan Yosua. Dia memiliki pandangan yang berbeda. Karena dia memperhatikan kepada yang tidak kelihatan. Dia percaya di balik yang tidak kelihatan, yang kekal itu, ada kuasa yang ajaib yang sanggup menolong hidup kita. Kita lihat bagaimana akhirnya mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang diberikan Tuhan buat orang Israel yang percaya kepada Dia. Kemudian bangsa Tuhan, dalam kitab 2 Raja-Raja 6, Bapak Ibu, saya akan kembalikan membaca kitab 2 Raja-Raja pasal 6. Ada satu kisah yang menarik kembali. Ayat 16 sampai ayat 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai 17 berkata demikian. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Bapak Ibu, ini kisah yang Bapak Ibu mungkin sudah dengar, sudah tahu. Bagaimana Elisa bersama bujang yang bernama Gehazi. Ya, dia ingin ditangkap oleh tentara Aram. Karena tentara Aram merasa kenapa setiap mereka menyerang orang Israel, mereka ketahuan. Selalu ketahuan. Dan mereka bilang, ada seorang abdi
Allah yang bernama Elisa. Dialah yang menyebabkan mengetahui ketika kita ingin menyerang orang-orang Israel. Lalu mereka sepakat untuk menangkap Elisa bersama dengan bujangnya. Tentara Aram menggunakan pasukan yang besar hanya untuk menangkap 2 orang. Tetapi Bapak Tuhan, kita lihat dari kisah ini yang menarik. Ketika bujangnya bangun pagi-pagi, dia lihat, dia berkata, celaka Tuanku, begitu banyak tentara Aram yang mengepung kita. Tapi beda dengan perkataan Elisa. Elisa berkata, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu Elisa berdoa, dan bujang itu melihat tempat itu dipenuhi dengan pasukan bala tentara Tuhan. Ada malaikat Tuhan begitu banyak menjaga melindungi mereka. Bapak Tuhan, di sini kita diingatkan untuk selalu fokus kepada yang tidak kelihatan. Memperhatikan yang tidak kelihatan, yang sifatnya kekal. Untuk itu pentingnya kita terus membangun Bapak Tuhan, manusia rohani kita. Sehingga kita bisa memandang, melihat kepada perkara-perkara yang kekal, kepada perkara-perkara yang tidak kelihatan. Tapi kita percaya ada tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan, sekali lagi ada penyertaan Tuhan yang ajaib yang dapat menolong hidup kita. Untuk itu mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mau membangun manusia rohani kita terus. Dari hari ke hari, saya mau katakan, dalam rangka kita membangun manusia rohani kita, tidak bisa dibutuhkan waktu secara instan. Ini harus dibangun Bapak Ibu, dibangun dari hari ke hari. Untuk itu mari, selain kita dikasih kesempatan hidup oleh Tuhan, kita terus membangun manusia rohani kita dari hari ke hari. Meskipun kata kitab, manusia jasmani kita merosot karena usia dan sebagainya, tetapi manusia batinia kita, manusia rohani kita, manusia spiritual kita bisa terus bangun. Untuk apa Bapak Tuhan? Untuk kita bisa melihat, memandang kepada perspektif yang kekal, bahwa di balik semuanya ini Bapak Ibu Tuhan, kita percaya ada Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Ada Tuhan yang jadi penolong hidup kita. Ada Tuhan yang mengendalikan sepenuhnya hidup kita. Hari-hari ini banyak orang mengalami masa-masa sulit akibat dari COVID-19. Tapi kita percaya ada Tuhan yang gak kelihatan, yang tetap ada menyertai kita. Kita percaya Tuhan izinkan COVID-19 ini melanda hidup kita, melanda negeri kita Indonesia. Tapi kita percaya di balik semuanya ini, Tuhan sedang punya rencana yang indah buat umatnya, buat gerejanya, secara khusus buat Indonesia yang kita cintai. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, mari, meskipun hari-hari ini kita banyak mengalami masa sulit, penderitaan, manusia jasmani kita merosot, tapi biarlah manusia rohani kita terus diperbaharui. Dari hari ke hari, kita terus meningkatkan kualitas manusia rohani kita di hadapan Tuhan. Dalam rangka apa? Kita mempersiapkan diri untuk apa? Untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk itu berbahagialah kita mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu selesai berbicara tentang firman-Mu. Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam setiap loh hati yang mendengarnya, agar firman ini boleh jadi berkat, menguatkan kehidupan iman percaya kami kembali. Betapa pentingnya kami membangun manusia rohani kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu tujuan akhir kami adalah bukan pada perkara yang fana, tapi kepada perkara yang kekal, yang sifatnya kekal sampai selama-lamanya, yaitu Tuhan yang menjadi tujuan hidup kami. Untuk itu tolonglah setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini diberikan kemampuan, kesanggupan untuk terus membangun manusia rohani kami. Tuhan, setiap jemaat yang sedang menghadapi masalah, Tuhan tahu
mereka saat ini. Tolong mereka Tuhan. Apapun keadaan mereka alami, biar Tuhan menolong hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, biar firman-Mu terus akan menuntun langkah hidup kami. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dan kami percaya Engkau tetap menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami. Bahkan Tuhan terus menolong kami dalam menghadapi masa-masa COVID seperti sekarang ini. Kami percaya kami akan tampil sebagai pemenang-pemenangnya Tuhan. Lindungi kami dari yang jahat, tutup bungkus dengan darah Yesus, bahkan dilindungi dari virus corona, dari virus apapun. Kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari angkat tanganmu dan buka hatimu. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam nama Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang baik, manis dengan Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, terus datang menjemput kita ke awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita semua percaya katakan, amin. Tuhan berkati.